Shalom ibu-ibu, sore hari ini kita berjumpa dalam ibadah online. Kiranya Tuhan akan menyertai kita semua. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita itu sungguh luar biasa. Rancangannya adalah rancangan yang indah dan sempurna, dan kasihnya nyata di hidup kita. Mari kita ungkapkan syukur kita dengan menaikkan pujian bersyukur.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah, kami agungkan dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami kembali berjumpa di ibadah online. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, kami puja, kami agungkan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan berikan kepada kami ibu-ibu untuk beribadah kembali di ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau urapi kami, Engkau berkati kami, sehingga apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, firman-Mu Tuhan, itu boleh menjadikan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala doa permohonan kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempunyai hati yang selalu merindukan Tuhan, yang selalu ingin menyembah Tuhan, seperti rusa yang merindukan aliran sungai, karena daripadanya lah ada kekuatan buat setiap kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama angkat pujian seperti rusa rindu sungai. Engkau
Shalom. Pada kesempatan ini saya berterima kasih telah diberikan kesempatan oleh pengurus wanita GKMI Skenari untuk boleh sharing, menyampaikan kebenaran firman pada saat ini. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Mari kita akan bersama-sama membaca dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Bagian pertama kita melihat bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Poin yang pertama, mari kita belajar bahwa ibu-ibu telah menerima Kristus Yesus. Sejauh mana kita mengenal Yesus, Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Ini sangat penting, ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Yesus menguduskan hidup kita. Yesus memulihkan hidup kita. Yesus melayakkan hidup kita. Yesus ada di dalam hidup kita. Christ in you, the hope of glory. Kolose 1 ayat 27, Kristus di dalammu, dialah pengharapan akan kemuliaan Allah. Yesus itulah kesanggupan dan kemampuan kita. Filipi 2 ayat 13. Yesus memberikan kita kemampuan, dia juga memberikan kesanggupan kepada kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 dikatakan bahwa Dia sumber hikmat. Ketika kita kekurangan hikmat, mari kita datang kepada Yesus. Nah, ketika kita tahu tentang Yesus, kita sudah menerima Yesus Kristus. Kita mengenal Dia, bahwa Dia Allah yang berkuasa dan Dia tinggal di dalam hidup kita. Apakah sungguh-sungguh kita mempercayai Dia, bahwa Dia itu maha hadir di dalam hidup kita. Bahwa Dia sanggup memberikan kita kekuatan, penghiburan ketika kita mengalami berbagai hal, tantangan, kesulitan. Kita tetap mengalami damai sejahtera Tuhan. Itu yang Paulus ingin. Kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang kukehendaki adalah mengenal Dia di dalam kematian, di dalam penderitaan, di dalam kebangkitan. Agar kita menjadi serupa dengan Dia. Mengapa, saudara? Ibu-ibu yang Tuhan kasih, mengapa kita perlu mengenal Dia? Ketika kita mengenal Yesus, ketika Yesus sebagai manusia sejati, Dia menderita, ada kekuatan yang menopang Yesus. Ketika kita menderita, kekuatan yang menopang Yesus, Dia juga menopang kita. Yesus harus mati. Kita juga mati bersama-sama dengan Yesus. Dia bangkit, kita juga bangkit bersama-sama dengan Yesus. Itulah prinsip iman yang kita terima. Itulah pekerjaan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, poin yang kedua, Paulus ingin kita tetap di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Dia. Kenapa? Ibu-ibu yang Tuhan kasih. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5, kita ini gambaran ranting. Firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Karena di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kamu tinggal di dalam aku, kamu akan dapat berbuah lebat. Saudara Paulus juga mengatakan di dalam Kolose 1 ayat 23,
Kita jangan mau sedikit pun digeser dari Injil kasih karunia Allah. Sudah bergeser 1 senti saja itu namanya sudah bergeser. Kalau kita sampai keluar di dalam anugerah Tuhan, bahkan pengkhotbah katakan kalau kita mendobrak tembok, ular siap memagut kita. Artinya kalau kita keluar dari anugerah Tuhan, kalau kita keluar dari jalan-jalan Tuhan, kita mau dengan maunya kita sendiri, setelah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu-ibu kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Paulus katakan daging kita ini sudah terjual dalam kuasa dosa. Kita ini nothing. Tanpa Tuhan kita nggak mampu. Bahkan dalam khotbahnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena dia akan memiliki bumi. Karena dia akan empunya kerajaan surga. Ibu-ibu, apa maksudnya? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin itu berbicara tentang bahwa kita ini nothing. Kita ini tidak sanggup. Kita ini sudah rusak karena dosa Adam dan Hawa. Kita ini bobrok. Kita ini bodoh. Kita ini sebenarnya tidak layak. Tapi hanya karena pengorbanan Kristus saja kita layak. Itu sebabnya firman Tuhan Paulus katakan, tetaplah di dalam Dia. Jangan mau keluar sedikit pun tergeser dari anugerah Tuhan. Coba Bu, kita mau mengupayakan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau mencoba dengan kesanggupan kita sendiri. Ketika orang menyakiti hati kita terluka, kita marah, kita jengkel, kita benci, bahkan mungkin kita bisa dendam. Padahal Tuhan bilang, kasihi musuhmu, berkati orang yang menganiaya. Nggak sanggup Bu, kalau daging ini kita nggak sanggup. Tapi kesanggupan kita itu berasal dari Tuhan. Percaya, makanya firman Tuhan katakan, kita telah menerima Yesus Kristus. Percaya Yesus. Percaya kepada Yesus. Kemudian bagian yang ketiga, Paulus katakan, berakar dan dibangun di dalam Dia. Ibu-ibu tahu fungsi akar bukan? Akar yang kuat itu dia akan menopang pohon. Semakin dalam akarnya, pohon itu makin kuat. Ada angin kencang, dia tidak bakal roboh. Tapi kalau akarnya itu tipis di permukaan, kena angin kencang aja bisa roboh itu tumbuhan itu. Berakar kuat, akar itu akan mencari sumber mata air. Ketika dia mendapatkan mata air, dia akan mengalirkan aliran-aliran sari-sari makanan kepada ranting. Ranting nggak usah bekerja keras. Ranting tinggal terima dan dia akan berbunga, berbuah dan dapat dinikmati oleh manusia. Artinya Tuhan ingin kita berakar kuat di dalam Yesus. Yesus itu segala-galanya buat kita. Kalau kita berakar di dalam Yesus, mau ada badai apapun juga, kita percaya bahwa Yesus tetap menyertai kita. Aku cakap menanggung segala perkara, di dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Itu artinya kita berakar kuat di dalam Dia. Bahkan kita mau dibangun di atas dasar fondasi yang kuat, yaitu batu karang yang teguh, yaitu Yesus sendiri. Ada perumpamaan bukan? Orang yang mendengar firman kemudian melupakan, itu gambaran seorang yang membangun rumahnya di atas pasir. Tapi orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Datang gelombang besar, rumah itu tidak roboh. Ibu-ibu yang Tuhan kasih, ketika kita membangun kehidupan kita di atas fondasi yang kuat, Yesus Kristus. Saya tidak bilang bahwa hidup kita nggak ada masalah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kadang ada badai, kadang ada hujan deras, hujan lebat, kilat. Bahkan seolah-olah ketika kita di tengah laut ada gelombang besar. Tapi ketika ada Yesus di dalam, ketika kita membangun di atas dasar Yesus, jangan pernah takut. Karena Yesus menyertai hidup kita. Selanjutnya dikatakan bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh di dalam iman, keadaan apapun. Jangan mau goyah. Ibu-ibu yang Tuhan kasih, Tuhan sudah bilang, aku taruh
rohku di dalam batinmu. Aku taruh hatiku di dalam hatimu. Artinya Tuhan sudah kasih hidupnya di dalam hidup kita. Roh Kudusnya ditaruh di dalam hati kita untuk menolong kita, memampukan kita untuk tetap beriman, mempercayai Engkau. Tuhan berikan hati yang baru kepada kita, hati yang senantiasa mempercayai Yesus. Itu sebabnya Tuhan ingin kita bertambah teguh, ibu-ibu yang Tuhan kasih. Bagaimana kita bisa bertambah teguh iman kita? Kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menjadi teguh di dalam iman kepercayaan kita? Kita ingat kisah tentang Yosua ketika menerima kepemimpinan dari Musa. Dia takut. Dia tidak berani. Di dalam Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan datang kepada Yosua. Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Itu yang akan membuat engkau bertindak hati-hati. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bagaimana kita menjadi teguh di dalam iman, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi? Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita memperkatakan firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan. Firman itu ada di mulut kita untuk kita perkatakan. Firman itu ada di hati kita untuk kita percayai. Itu yang akan membuat kita bertambah teguh di dalam iman. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, Yesus ada di dalam hidup kita. Poin yang terakhir Paulus katakan kepada kita, mari kita melimpah dengan syukur. Tanda orang yang dewasa rohani adalah orang yang bersyukur, ibu-ibu. Ada masalah, dia bersyukur. Dia akan berkata, Tuhan, aku percaya. Banyak masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Itu semua mendatangkan kebaikan di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Tuhan sedang melatih otot-otot rohaniku. Aku percaya bahwa Engkau sedang melatih aku. Memberikan aku kesadaran bahwa aku ini nothing. Aku butuh Tuhan. Itu sebabnya hati kita tetap melimpah dengan syukur. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari ibu-ibu yang Tuhan kasihi, limpah dengan syukur. Bersyukur, kita naikkan permohonan kita di dalam doa dan dengan ucapan syukur. Hati yang bersyukur itu membuat kita tidak bersungut-sungut. Karena kalau bersungut-sungut itu akan membuat hati kita makin pahit. Itu mengeringkan tulang, ibu-ibu. Seperti Amsal 17 ayat 22. Ketika hati kita tidak bersyukur, ketika hati kita tidak bersuka cita, itu mengeringkan tulang. Itu akan membuat tubuh kita menjadi sakit. Itu sebabnya, ibu-ibu yang Tuhan kasih, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari firman Tuhan pada hari ini, pada kesempatan ini, mari hidup yang berpusatkan kepada Yesus. Mari kita mengandalkan Yesus. Mari kita melihat kepada Yesus. Karena Yesus tidak jauh. Dia ada di dalam hidup kita. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia memberikan kekuatannya kepada kita. Dia memberikan hikmatnya kepada kita. Dia memberikan tuntunannya kepada kita. Apapun boleh terjadi, ibu-ibu yang Tuhan kasih. Tapi bersama dengan Yesus, kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Yesus, kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya Engkau berkuasa, Engkau hidup, firman-Mu dahsyat dan luar biasa. Mari Engkau berkati para wanita-Mu dari GKMI Kenari. Kami percaya Engkau sedang memberikan kesanggupan-Mu di dalam kehidupan setiap wanita-Mu. Engkau pakai para wanita-Mu yang luar biasa ini Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Karena lewat hidup kami para wanita-wanita-Mu, Tuhan, kami dapat membangun keluarga kami,
menjadi penolong bagi suami kami, menjadi ibu bagi anak-anak kami. Kami mau berfokus hanya kepada Tuhan, sekalipun banyak tantangan masalah yang kami hadapi. Tapi kami percaya, tangan kuasa Tuhan, firman-Mu yang berkuasa, itu menyertai hidup kami. Dan kami senantiasa boleh mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Peteraikan firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Karena dengan memuji Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita. Mari ibu-ibu, kita terima sukacita surga, kita terima sukacita yang dari Tuhan. Bersama-sama kita naikkan pujian sukacita surga. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini boleh memuji nama Tuhan,
boleh belajar firman Tuhan yang menguatkan kami, mengajar dan mendidik kami. Hari ini juga Tuhan, kami rindu untuk membawa kerinduan hati setiap kami kepada Tuhan. Kami rindu Engkau ada di dalam keluarga kami masing-masing. Usaha pekerjaan kami, Tuhan boleh tilik, Tuhan boleh berkati, sehingga apa yang kami kerjakan dengan tangan-tangan kami ini boleh mendapatkan hasil yang memuaskan karena ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, di dalam pergumulan kehidupan mereka, sakit penyakit mereka. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami, menopang setiap kami, menguatkan setiap kami. Yang susah Kau hiburkan, yang ada dalam duka cita Kau berikan dia penghiburan, sukacita daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Yang di dalam sakit penyakit Kau berikan kesembuhan, jamahan, pemulihan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau ada selalu dalam kehidupan setiap kami. Harapan kami untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami rindu Kau memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau bekerja, sungguh-sungguh mau berusaha memajukan bangsa dan negara ini, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, semuanya ke dalam tangan Tuhan. Iman kerohanian kami semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Meskipun hidup kami tidak semakin mudah, kami percaya ada Tuhan bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menilik harapan setiap kami yang tidak terucap hari ini. Kau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, sampai jumpa di dalam ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.